Bayangkan sebuah masa, lebih dari 5 abad yang lalu, ketika tanah Jawa masih dilingkupi oleh hutan lebat, kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha berjaya, dan masyarakatnya masih kental dengan tradisi lama. Pada masa itu, lahirlah para tokoh penyebar Islam yang kelak dikenal sebagai Wali Songo, 9 wali suci yang menanamkan nilai-nilai Islam dengan kearifan lokal. Salah satu yang paling berpengaruh adalah Sunan Bonang, seorang wali yang bukan hanya dikenal sebagai dai dan ulama, tetapi juga seorang budayawan, pencipta karya seni, dan tokoh intelektual yang meninggalkan jejak mendalam dalam sejarah Nusantara. Sebelum kita masuk lebih jauh ke kisah luar biasa beliau, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan like, subscribe, dan bagikan video ini, agar semakin banyak orang yang bisa belajar tentang sejarah dan tokoh besar Islam di Indonesia. Baiklah, mari kita mulai menelusuri jejak sejarah Sunan Bonang, atau Raden Mahdum Ibrahim, sang maestro dakwah dan budaya. Bagian 1. Asal-usul dan latar belakang keluarga. Sunan Bonang memiliki nama asli Raden Mahdum Ibrahim. Ia adalah putra dari Sunan Ampel, Raden Rahmat, salah satu wali senior yang mendirikan pusat dakwah di Ampel, Surabaya. Ibunya bernama Nyai Ageng Manila, putri dari seorang pejabat penting di Tuban. Dari sisi ayah, ia mewarisi darah bangsawan keturunan dari Champa, Vietnam, sekaligus memiliki hubungan dengan kerajaan Majapahit. Dari sisi ibu, ia terhubung dengan pejabat dan bangsawan Tuban. Maka tak heran jika Sunan Bonang memiliki posisi istimewa di tengah masyarakat. Ia berdarah ulama sekaligus bangsawan. Sejak kecil, Raden Mahdum Ibrahim dididik dalam lingkungan keilmuan yang ketat. Di pesantren ayahnya, Ampel Denta, ia mempelajari ilmu agama, tafsir, fikih, hadis, tasawuf, hingga seni budaya. Ia dikenal sangat cerdas, cepat memahami ilmu, dan memiliki jiwa seni yang kuat. Bagian 2. Pendidikan dan perjalanan intelektual. Selain menimba ilmu dari ayahnya, Sunan Bonang juga menuntut ilmu ke berbagai daerah. Dalam beberapa catatan, ia sempat berguru ke Tanah Haram, Mekah, untuk memperdalam syariat Islam, kemudian kembali ke Jawa dengan membawa semangat pembaruan. Namun, yang membuatnya istimewa adalah metode dakwahnya. Sunan Bonang menyadari bahwa untuk menyebarkan Islam di Tanah Jawa, tidak cukup hanya dengan ceramah atau kitab. Masyarakat Jawa kala itu sangat dekat dengan kesenian, wayang, gamelan, dan tradisi lokal. Maka, ia memilih jalur dakwah yang lembut, penuh kreativitas, dan mampu menyentuh hati masyarakat. Bagian 3. Peran dalam Wali Songo. Dalam jajaran Wali Songo, Sunan Bonang dikenal sebagai budayawan dan seniman ulung. Ia banyak menciptakan tembang-tembang Jawa bernuansa Islami, gamelan dakwah, hingga syair-syair penuh makna. Ia juga aktif berdakwah di daerah pesisir utara Jawa, terutama di Tuban, Lasem, dan sekitarnya. Tuban sendiri kala itu adalah pelabuhan besar yang menjadi jalur perdagangan internasional. Hal ini membuat dakwah Sunan Bonang berkembang cepat karena menyentuh berbagai kalangan, dari nelayan, pedagang, hingga bangsawan. Bagian 4. Julukan Sunan Bonang. Mengapa disebut Bonang? Nama itu berasal dari salah satu instrumen gamelan yang bernama bonang. Konon, Sunan Bonang sangat mahir memainkan alat musik ini, bahkan ia menciptakan tembang-tembang religius yang diiringi bonang, sehingga masyarakat menyebutnya Sunan Bonang. Melalui musik, ia menyisipkan ajaran tauhid, akhlak, dan nilai Islam, tanpa harus berkonfrontasi langsung dengan tradisi lama. Inilah yang membuat dakwahnya diterima luas. Bagian 5. Karya dan inovasi budaya. Sunan Bonang dikenal menciptakan karya seni yang luar biasa, di antaranya 1. Tembang Tombo Ati. Sebuah tembang Jawa yang hingga kini masih populer. Syairnya sederhana, tapi syarat pesan keislaman tentang obat hati. 2. Suluk Bonang. Berisi ajaran tasawuf, filsafat hidup, dan pandangan keagamaan yang mendalam. Suluk ini disampaikan dalam bentuk tembang dan syair, sehingga mudah diterima masyarakat. 3. Pengembangan gamelan dakwah. Ia memodifikasi gamelan tradisional untuk mengiringi syair Islam, sehingga masyarakat merasa dekat dan nyaman. 4. Adaptasi wayang. Bersama para wali lainnya, Sunan Bonang ikut mengadaptasi wayang sebagai media dakwah, dengan mengganti beberapa lakon agar sesuai nilai Islam. Bagian 6. Strategi dakwah. Sunan Bonang menggunakan 3 strategi utama dalam dakwahnya. 1. Pendekatan seni dan budaya. Ia memanfaatkan musik, tembang, dan kesenian rakyat. 2. Pendidikan dan pesantren. Sunan Bonang mendirikan pesantren di Tuban,
Pesantren ini menjadi salah satu pusat pendidikan Islam penting setelah pesantren Ampel Denta. 3. Pendekatan spiritual, tasawuf. Ia menekankan pentingnya akhlak dan pembersihan hati. Tidak heran ajarannya sangat memikat, terutama bagi kalangan bangsawan dan rakyat kecil. Bagian 7. Kisah-kisah legendaris. Banyak kisah rakyat yang melekat pada Sunan Bonang, antara lain. 1. Kisah Sunan Kalijaga. Sunan Bonang berperan besar dalam membimbing Sunan Kalijaga, yang awalnya seorang perampok bernama Raden Said. Dengan kesabaran, ia berhasil mengislamkan dan mendidiknya hingga menjadi wali besar. 2. Kisah tembang yang memikat. Dikisahkan, setiap kali Sunan Bonang memainkan gamelan dan melantunkan tembang, masyarakat berbondong-bondong datang, lalu ia menyelipkan dakwah. 3. Kisah tongkat yang berakar. Konon, tongkat yang ditancapkannya ke tanah tiba-tiba berakar dan tumbuh. Kisah ini menjadi simbol keberkahan dakwahnya yang cepat berkembang. Bagian 8. Pemikiran dan ajaran. Ajaran Sunan Bonang banyak tertuang dalam suluk. Beberapa poin pentingnya. Pentingnya tauhid sebagai dasar hidup. Jalan tasawuf, membersihkan hati dari sifat sombong, iri, dan dengki. Menekankan ilmu dan amal, belajar agama tidak cukup hanya dipahami, tapi juga dipraktikkan. Kearifan dalam berdakwah, jangan merusak budaya, tapi menyucikannya. Bagian 9. Akhir hayat. Sunan Bonang wafat pada tahun 1525 M, dan dimakamkan di Tuban, Jawa Timur. Hingga kini, makamnya menjadi salah satu pusat ziarah penting di Jawa. Namun, yang lebih penting daripada makamnya adalah warisan ajaran dan budaya yang ditinggalkan. Dari tembang, suluk, pesantren, hingga metode dakwah yang penuh kelembutan. Bagian 10. Warisan dan pengaruh. Warisan Sunan Bonang masih terasa hingga kini. Tembang Tombo Ati masih dinyanyikan di berbagai pengajian. Pesantren yang ia rintis menjadi cikal bakal tradisi pesantren Nusantara. Metode dakwah kultural menjadi ciri khas Islam Nusantara yang damai, toleran, dan penuh kearifan lokal. Bagian 11. Pengaruh Sunan Bonang di masa kini. Lebih dari 5 abad sejak wafatnya, nama Sunan Bonang tetap harum dan berpengaruh besar di tengah masyarakat Nusantara. Tradisi-tradisi yang beliau tinggalkan masih hidup hingga sekarang. 1. Tradisi ziarah dan haul. Makam Sunan Bonang di Tuban selalu ramai diziarahi ribuan orang setiap tahun. Tidak hanya sebagai tempat doa, tetapi juga sebagai simbol penghormatan terhadap perjuangan dakwah beliau. 2. Warisan pesantren. Model pendidikan pesantren yang dikembangkan Sunan Bonang terus berkembang menjadi sistem pendidikan Islam terbesar di Indonesia. Ribuan pesantren di Nusantara hari ini bisa ditelusuri jejaknya hingga ke Wali Songo. 3. Seni Islami Nusantara. Tembang, Tombo Ati, hingga kini tetap dilantunkan di masjid, pesantren, dan acara-acara Islami. Sementara suluk dan gamelan dakwah menjadi inspirasi pengembangan seni Islam yang ramah budaya. 4. Islam damai dan toleran. Metode dakwah Sunan Bonang yang lembut, penuh budaya, dan menghargai tradisi lokal menjadi dasar dari karakter Islam Nusantara yang dikenal damai, toleran, dan bersahabat dengan keragaman. Dari sinilah kita melihat bahwa ajaran Sunan Bonang bukan hanya relevan pada masanya, tetapi juga tetap hidup hingga hari ini, bahkan semakin penting untuk menghadapi tantangan zaman modern. Penutup. Sunan Bonang bukan hanya seorang wali, tetapi juga arsitek budaya Islam Nusantara. Ia memadukan keilmuan, seni, dan spiritualitas menjadi satu kekuatan dakwah yang abadi. Dari kisahnya, kita belajar bahwa untuk membawa kebaikan, tidak cukup dengan kata-kata keras. Dibutuhkan kelembutan, kearifan, dan kreativitas, sebagaimana yang dilakukan Sunan Bonang. Jadi, mari kita jaga warisan beliau, Islam yang indah, ramah, dan penuh seni.